그 거지가 나 왕족인데. 엄카주. 언제까지 살아? 끼케야. 좀 부담스러운 것 같아. 버려 그럼. 본인이 못 갚는 걸 괜히 안 갚고 싶은 척. 살려주세요. Awal cerita, Kim Hye-in sering merasa kesulitan karena ekonominya. Walaupun ada orang tua, itu tidak memenuhi kebutuhannya. 그래서 나는 Hari itu, Kim Hye-in mencari pekerjaan paruh waktu. Ia menjadi guru privat SMP dengan menyamar sebagai mahasiswa bernama Lee Sun-ju. 실물은 엄청 앳되네. 사진이랑 다른 것 같기도 하고. Identitas tersebut merupakan milik sahabat akrabnya yang seorang mahasiswa Universitas Hanguk. Hye-in menjadi guru privat siswa bernama Kang Nayeon. Ia berasal dari keluarga kaya yang hanya mengandalkan kekuatan orang tuanya. Demikian pula ibu Nayeon yang membiarkan anaknya hidup dengan manja. Nayeon cenderung tidak peduli dengan lesnya. Bahkan Hye-in sempat menegur Nayeon ketika membeli tas mewah dengan model yang mirip. Menurut Hye-in, uang jutaan sayang jika dihabiskan untuk barang-barang seperti itu. Namun Nayeon hanya meremehkannya. 괜히 안 갖고 싶은 척. 특히 가난한 사람들이. Sampai akhirnya Hye-in iseng memakai tas Nayeon. Ia menfotonya sembari bercermin. Ia pun mengunggahnya ke media sosial miliknya. Tidak disangka respon dari pengikutnya luar biasa. Teman sekolahnya pun kagum dan yakin Hye-in berasal dari keluarga kaya. 너 진짜 금수저야? Bukannya menyangkal, Hye-in malah membenarkan kalau dia berasal dari keluarga kaya. Melihat respon bagus di media sosialnya, Hye-in berfoto-foto lagi dengan barang milik Nayeon. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Saat Hye-in ingin berfoto dengan seragam baru milik Nayeon dan mengunggahnya ke media sosial, Nayeon pun keburu pulang. Hye-in segera bersembunyi. Sayangnya, handphone yang tertinggal di kursi dilihat oleh Nayeon, dan Ye pun ketahuan. 미친 거 아니야? Akhirnya Nayeon pun tahu kalau dia bukan Lee Sun-ju, tapi Kim Hye-in. 이게 아니라 Hye-in pun memohon agar tidak diadukan pada ibu Nayeon. 그럴게요. Nayeon setuju tidak mengadukannya, tapi dia tidak membiarkannya. Nayeon menggunakan itu untuk menyuruh Hye-in menuruti semua perintahnya. Hye-in pun menurutinya karena takut dimarahi dan diberhentikan sebagai guru privat. 이것까지만 부탁드려요. 이젠 하다하다 네 친구들 숙제까지 해줘야 돼? 지면 어차피 과외도 끝. SMA Cheongdam dikenal sebagai sekolah dengan siswa yang berasal dari keluarga kaya. Tingkat kekayaan orang tua menentukan pamor dan kuasa di sekolah itu. Di sekolah itu terdapat siswi yang bernama Baek Jena. Dia pewaris dari grup Hamyung, sosoknya dikenal sebagai sang ratu. Dia pun berteman dengan Min Yul-hee, Seo Do-eun, dan juga Park Woo-jin yang sama-sama dari keluarga kaya. Jena dengan mudah memerintahkan siapa saja dan tak ada yang membantahnya. Jena sering merundung siswa miskin yang masuk karena beasiswa. Pihak sekolah pun tidak berkutik dengan keributan yang dibuat oleh Jena. 나 왕족인데. Jena pun dengan santainya tidur di kelas, bahkan meremehkan para guru. 그거 알아요? 당신 발음 되게 오진 거. 그렇게 태어난 게 잘못이잖아. Saat Kang Nayeon akan mendaftar ke sekolah Cheongdam, dia menelpon Hye-in sambil menangis bahwa naskah wawancaranya tertinggal di rumah. Hye-in yang berada di sekolah terpaksa menurutinya karena Nayeon pun mengancam. 면접 못 봐서 천국고 떨어지면 그동안 우리 엄마한테 쌤이 했던 거짓말도 다 일러버릴 거고.
Hyein pun segera mencarinya dan menyerahkan naskahnya. Sesampainya di sekolah Jeongdam, Hyein malah mendengar perkataan yang membuatnya kesal. Nayeon dan temannya meremehkan Hyein yang terlahir dari keluarga miskin. Naskah yang dibawa Hyein pun ternyata hanya dibuang ke dalam tong sampah. Hyein yang melihatnya langsung naik pitam. Ia bergegas mencari ruang wawancara dengan bertanya pada salah satu murid. 어디예요? 나한테 물어? 내가 누군 줄 알고. 야, 지가 뭔데? To feel with your heart. 제 명문 사립 청담 국제고에서 공부할 기회를 주신다면 Saat sampai di ruang wawancara, Hyein bergegas masuk. Ia segera menyiramkan seember air tepat di kepala Nayeon. 엄마한테 다 이럴 거야. Hyein pun dimarahi ibu Nayeon habis-habisan. Imbasnya pun sampai di sekolah Hyein, dia pun akan dikeluarkan. Tapi karena tidak ingin dikeluarkan, Hyein pergi ke SMA Jeongdam. Dia pun memohon kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan. Sayangnya kepala sekolah tidak menggubrisnya. 제가 잘못한 건 맞는데요. 뭐가 나아지죠? 아무리 노력해도 바뀌지 학생도로 데리고 나가세요. Hyein yang tidak menyerah kembali lagi ke SMA Jeongdam. Ia dibantu oleh siswa bernama Lee Somang yang baru dikenalnya. Dialah yang membantu Hyein untuk masuk kembali ke sekolah. 뭐 굴러금 빌어주지. 간다. 파이팅, 영동이. Hyein sengaja kembali untuk menunggu kepala sekolah. Sekian lama menunggu, kepala sekolah tidak kunjung keluar. Hyein mencoba melihat ke sana. Saat ia lewat di depan gedung, Hyein terkejut dengan suara keras seperti benda jatuh. Dan benar saja, suara itu berasal dari tubuh siswi yang bernama Kim Hae-in yang jatuh dari atas gedung. 살려주세요. Hyein berteriak dan meminta tolong. Sesampainya di rumah sakit, Hyein terkejut dan menangis. Dia bilang kalau itu bukan bunuh diri. Di hadapan polisi, dia bilang ada yang mendorong siswi itu sampai jatuh. Kepala sekolah Jeongdam yang ternyata sudah ada di rumah dikabari hal tersebut. Dia terkejut. Bahkan ada saksi yang melihatnya. 누가 죽였냐니까. 작은 문제가 하나 있습니다. 목격자. 그는 내가 알아서 하지. Esoknya saat Hyein tiba di rumah, dia mendapatkan SMS. Ternyata itu dari kepala sekolah Jeongdam. Dia pun menelponnya kembali dan mereka berbicara dengan serius. Beberapa hari kemudian, Hyein bersiap-siap pindah ke SMA Jeongdam. Teman-temannya yang mendengar hal itu seakan tidak percaya. 야, 김혜인 강정 가는 학교. 청담 국제고래. Kim Hye-in segera mendapatkan seragam barunya. Ia langsung mencobanya. Bahkan hari itu ia sengaja pergi ke mall untuk membeli sepasang sepatu mahal untuk sekolah barunya. 한번 신어보시겠어요? 그 145만 원짜리 구두 맞죠? 그냥 이걸로 주세요. Tapi di tengah mall, Hye-in bertabrakan dengan seseorang sampai kotak sepatunya jatuh dan terkena noda minuman. Hye-in pun buru-buru ke toilet untuk memeriksa apakah sepatunya ada yang rusak. 아이, 구두엔 이상 없네. Lalu Hye-in menemukan sebuah catatan di dalam kotak sepatunya. Dia langsung teringat pada orang yang ditabraknya tadi. Dia bergegas pergi keluar untuk mencarinya, tapi orang itu sudah menghilang. Sepatu yang ditinggalkan di toilet pun juga menghilang. 내가 분명 여기에 뒀는데? 반달인 것도 아니고. Di tempat lain, Baek Jena yang berada di mall yang sama sedang berbelanja. Tiba-tiba dia merasa kesal karena di situ ada selingkuhan ayahnya yang juga datang berbelanja. Jena pun ingin segera pergi dengan memakai sepatu yang dicobanya tadi. 나 미워하고 싫어하는 거 이해하는데 그럼 내가 우리 아빠 꼬셔간 꽃뱀년이랑 베프라도 먹을까? Saking kesalnya, Jena akhirnya pergi sendiri. Jena pergi ke toilet dan ada Hye-in di sana yang panik karena sepatunya yang hilang.
Jena yang memakai sepatu yang sama dikira Hye-in mencuri sepatunya. 너 지금 그걸 보고도 몰라서 물어? 이럴 땐 보통 발뺌부터 하는 게 순서 아닌가? 너 뭐 전학생이야? 내가 누군 줄 알고. Tanpa tahu siapa Jena, Hye-in menjambak rambutnya. Mereka pun berkelahi. Hye-in mencoba merebut sepatu yang dipakai oleh Jena karena mengira itu adalah sepatunya. Jena pun pulang dengan babak belur, bahkan tanpa alas kaki. 죽여버릴 거야. 그 또라이 같은 기집애. Hari pertama, Hye-in masuk ke SMA Cheongdam. Dengan ceria, dia berharap sepatu yang dia pakai akan membawanya ke tempat yang bagus. Hye-in mendapatkan kunci lokernya. Dia pun pergi untuk mencarinya. Saat dia membuka pintu loker, di situ sudah ada sepatu yang hilang kemarin dengan tulisan "Selamat datang di neraka". Hye-in yang terkejut melihat sepatunya dengan rasa heran, karena itu adalah sepatu yang sama. Dan belum juga sehari, Hye-in langsung dirundung. Ia dikejar-kejar oleh para siswa yang lain. Hye-in melapor kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah malah menyuruhnya berterima kasih karena memasukkannya ke sini. Karena tak sembarang orang bisa masuk ke SMA Cheongdam. 남들은 오고 싶어도 못 오는 이런 학교. 누구 덕분에 들어왔는데? Susah payah keluar, Hye-in malah bertemu dengan Jena. Dia yang tidak tahu kalau Jena, ratu di sekolahnya, mengira Jena menghasut siswa yang lain untuk menyerangnya. 애들이 단체로 미쳐서 날뛰는 게 네가 다 선동해서 그런 거냐? 뭐 선동? 내가? Hye-in yang terpojok langsung menyeruduk wajah Jena sampai hidungnya berdarah dan langsung kabur. Saat Hye-in lari dan mencari tempat yang aman, ia ditarik oleh seseorang. Dan dia adalah Oh Si-eun. Dengan ramah dia membantu Hye-in. Mereka pun saling berkenalan. Bahkan Si-eun pun meminjami Hye-in sepatu. Hye-in bahkan merasa Oh Si-eun benar-benar orang yang baik karena telah membantunya. 여러 가지로 신세가 많아. 아, 이름이 오시은. 또 보자, 오시은. Hye-in masih dikejar-kejar oleh murid yang lain. Sampai dia nekat melompat dari atas. Akhirnya ada yang menolongnya, yaitu Seo-do-eun. Seo-do-eun membawa Hye-in ke tempat yang lain. Hye-in merasa tersentuh karena Do-eun menolongnya. Do-eun bilang bahwa dia adalah anak dari direktur sekolah ini. Tak lama kemudian, Do-eun bilang kalau dia menyukai Kim Hae-in. Dia bertanya pada Hye-in tentang siapa yang membunuh siswa yang jatuh itu. Siswa yang jatuh itu bernama Kim Hae-in, nama yang hampir sama dengan Kim Hye-in. Ekspresi Hye-in langsung berubah. Ia tahu hanya dimanfaatkan dan Do-eun punya hubungan dengan Hae-in. Hye-in pun memberi syarat pada Do-eun jika ingin tahu siapa pelakunya. Esoknya, Hye-in dan Do-eun berangkat bersama. Mereka mengumumkan kalau mereka pacaran. Seluruh siswa benar-benar tak percaya. Mereka sebenarnya pura-pura pacaran karena syarat dari Hye-in kemarin. Seluruh siswa masih tak percaya, bahkan ada yang menanyakan sendiri pada Hye-in. Hye-in pun membenarkan kalau mereka pacaran. Sahabat Do-eun pun bertanya langsung pada Do-eun. Do-eun pun mengiyakan kalau mereka pacaran. Bahkan Lee So-mang, sahabat pertama Hye-in di SMA Cheongdam, seakan tak percaya. Tapi Lee So-mang malah menganggap Hye-in adalah orang yang menarik. 재밌네. 김혜인. Siswa yang sebelumnya merundung Hye-in tiba-tiba baik padanya. Bahkan Hye-in pun diajak mengobrol. 근데 서도원이랑 도대체 어떻게 만났어? 누가 먼저 고백했는데? 다이아몬드 꼬시는 비결 있음. 나도 좀 알려주라. 나도. 아침 Hye-in pun diundang ke dalam pesta karena sudah jadi pacar Seo-do-eun, di mana tempat para anak orang kaya bersosialisasi. 자산총액 얼마 이상의 검증된 집안 자제들. Hye-in yang awalnya tidak mau datang dibujuk oleh Lee Sun-ju. Menurutnya akan menguntungkan jika Hye-in berkenalan dengan banyak orang kaya. Hye-in yang tidak punya gaun akhirnya meminjam gaun pada Nayeon.
Nayeon heran bagaimana Yein bisa diundang ke acara tersebut. Nayeon akhirnya meminjamkannya gaun, tapi dengan syarat dia harus memberitahukan bagaimana detail pesta itu, dan jangan sampai gaun yang dipakainya kotor, karena itu adalah gaun yang mahal. Sesampainya di tempat pesta, Yein sedikit ragu, tapi Lee Sun-ju menyemangatinya. Yein melihat sekeliling, ia mencoba membaur sambil menjaga gaunnya agar tetap bersih. Hampir saja ia menumpahkan segelas anggur ke gaunnya. Min Yul-hee memegang tangan Yein seakan ingin membantunya. Lalu tiba-tiba Jena datang. Yul-hee pun melepaskan tangan Yein. Segelas anggur yang dipegang Yein pun akhirnya tumpah ke gaunnya. Dan makin parah, Jena sengaja menumpahkan sebotol anggur ke gaun Yein. 그러니까 제발 주제 파악 좀. Esoknya Nayeon yang tahu memarahi Yein. Ia menyuruh Yein untuk mengganti gaunnya. Yein pun sangat kebingungan bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Saat di sekolah, Jena sempat menawarkan Yein uang untuk mengganti gaunnya. Tapi dengan syarat, Yein harus keluar dari sekolah itu. Yein pun yang tidak ingin keluar benar-benar makin kebingungan. Saat menunggu bis pulang sekolah, Doan menawarkan Yein untuk pulang bersama. Dalam obrolan mereka, Doan sekali lagi bertanya siapakah yang mendorong Hae-in dari atap. Tapi sekali lagi Yein memberikan syarat. Kalau Doan meminjamkannya uang, ia akan memberitahunya. Saat itu Doan langsung emosi. Dia bahkan membandingkan Yein dengan Hae-in, bahwa Hae-in lebih baik darinya. Yein turun dari mobil dan Doan meneriakinya. Yein pun kembali dan bilang bahwa pelakunya adalah perempuan, tapi dia tidak tahu jelas siapa perempuan itu. 여자라고? Esoknya, Xian mengajak Yein untuk makan siang bersama. Dia bahkan menawarkan bantuan bagaimana bisa mendapatkan uang agar Yein tidak perlu keluar dari sekolah. Oh Xian memberitahu Yein bahwa ada siswa yang mau meminjamkan uang pada siswa yang lain. Dia adalah Lee Duk-min. Kekayaan orang tuanya hampir sama dengan Jena dan juga teman-temannya. Yein pun ingin menemuinya untuk meminjam uang. Dan dengan gampangnya, Duk-min meminjamkan Yein uang. Bahkan Duk-min menawarkan Yein uang jika dia bisa membantunya. Oh Xian yang ditelepon pun tidak mengangkat, tanpa tahu bantuan apa yang harus dilakukan Yein. Ternyata Yein disuruh memakai banyak kostum, dan dia difoto. Yein pun menelan harga dirinya karena Duk-min menawarkan banyak uang. Duk-min bahkan menyuruh Yein untuk ganti baju di sini. Awalnya Yein tidak mau, tapi karena Duk-min menawarkan lebih banyak uang, akhirnya Yein pun mau. Adegan beralih di mana Park Woo-jin dan Min Yul-hee sedang makan malam. Mereka merencanakan bagaimana pesta hari jadi mereka. Tiba-tiba Park Woo-jin menerima telepon. Dia mengangkatnya di luar. Dan sepertinya dalam obrolan itu Park Woo-jin sedang diancam. 이거 유리도 알게 되면 진짜 나한테 뒤지는 거야. Di sisi lain, selingkuhan ayah Jena sedang datang ke sekolah. Dia ingin menyapa para guru di sana karena dia juga sebenarnya adalah guru bahasa Inggris di sekolah itu. Jena yang masih ada di sekolah juga bertemu dengannya. Sang calon ibu tiri pun menyuruh guru yang mendampinginya untuk pergi dan berbicara berdua dengan Jena. Jena sudah menunjukkan ketidaksukaannya, tapi tanpa disangka sang calon ibu tiri menunjukkan sifat aslinya. Dia berkata bahwa bayi yang dikandungnya nanti akan menjadi pewaris dari grup Hamyung. Dia juga tidak akan membiarkan Jena bersikap kasar lagi padanya. Dia menyuruhnya untuk memanggilnya dengan benar. Kim Hye-in yang melihatnya segera menghalanginya. Dia pun segera membawa Jena pergi.
Mereka pun pergi ke suatu ruang kelas yang kosong. Yein memberi minuman pada Jenna, tapi Jenna merasa bahwa itu adalah rasa simpati yang hampa. Yein memberikan uang pada Jenna sebagai ganti gaun itu. Jenna yang tahu kalau uang itu dari Dukmin bertanya pada Yein apa Yein tidak punya harga diri. Tapi walaupun begitu, Yein pergi dengan percaya diri. Di dalam kelas, Yein malah melamun. Oshin menanyakan kabarnya dengan menulisnya di secari kertas. Saat di rumah, Yein yang sedang belajar membuka-buka kertas yang dia temukan di mall dahulu. Yein pun melihat tulisannya dengan seksama dan dia tahu bahwa tulisannya sama dengan tulisan Oshin di kelas tadi. Dan akhirnya Yein pun sadar bahwa orang yang menabraknya di mall adalah Oshin. Esoknya, Yein yang tidak terima karena telah dibohongi pergi ke ruangan biasa Oshin berada. Yein yang bertanya pada Shin kenapa dia membohonginya. Tapi Shin menunjukkan sifat aslinya. Dia berkata bahwa Yein juga melakukan kejahatan terlebih dahulu, bahwa dia masuk ke SMA Cheongdam karena kemalangan dari Kim Hae-in yang jatuh dari atap. Yein sudah berkata bahwa dia tidak tahu pelakunya, tapi Shin malah menyuruhnya untuk melapor bahwa Jenna lah pelakunya. Menurut Yein, Jenna tidak mungkin melakukannya, dan Yein menolak. Tapi Shin malah mengancam Yein dengan menunjukkan video saat berada di ruangan bersama Lee Dukmin waktu itu. Dia bahkan mengancam akan menyebarluaskannya jika tidak menurutinya. Sedikit flashback bahwa sebelumnya Oshin dan Jenna berteman, sampai akhirnya Oshin dikeluarkan dari grup Deomon dan ayahnya dipenjara. Pertemanan mereka pun berakhir. 제나야, 우리 어릴 때 네가 말했지. 그러면 너도 이제 나랑 친구 못하는 거잖아. Shin agaknya juga tidak menyukai Hae-in. Walau dia terlihat ramah pada ibunya saat menjenguknya, dia melakukan kebalikannya saat ibunya pergi. Karena sepertinya Shin menyukai Doeun. 귀신 같은 년. 아마 네가 뭔 짓을 했는지 모르니까 저러는 거겠지? Saat perjalanan pulang, Yein yang sangat kacau karena Oshin tadi bertemu dengan Jenna. Tapi entah kenapa, Jenna memberikan sedikit kata-kata semangat untuknya. 왜 너까지 나타나고 난리인 것처럼 무식하게 머리채나 잡고 살갑게 구니까 더 재수없어. Jenna juga menyuruh Yein untuk berhati-hati pada Oshin. 근데 제 옆에 저거 오시은 조심해. Yein lalu menelpon Seo Do-eun untuk meminta bantuan. Esoknya mereka berdua mencari file video yang telah disimpan oleh Lee Dukmin. Tak berapa lama mencari, mereka pun menemukannya. Sedangkan Lee Somang membuat Lee Dukmin babak belur dan memastikan bahwa dia tidak menyebar video Yein. Kemudian Yein membawa seluruh file video yang telah ditemukannya. Adegan beralih di kantor ayahnya Jenna saat sang selingkuhan akan menemuinya. Di situ sudah ada Jenna sedang mengobrol dengan ayahnya. Jenna yang pergi ke sana setelah menjenguk ibunya di rumah sakit. Ibunya depresi dan mabuk-mabukan karena ayah Jenna berselingkuh dan dia juga akan bercerai dengannya. 주치 얘기 못 들었어? 우울증약 영어 선생님 임신했다며. 술 좀. 나 간다. Tak lama kemudian Jenna berpamitan pergi. 이만 가볼게요. 아빠 일하는 거 보려고 온 거예요. 아빠 하는 일 미리 배워두려고. Sang calon ibu tiri menyusulnya dan berkata bahwa tak biasa Jenna bersikap manis. Jenna membalas bahwa orang-orang konglomerat bersikap ramah jika perlu. Jenna juga berkata bahwa anak yang dikandungnya nanti apakah bisa melawannya saat dia besar nanti. 나 백제나를 엄마의 세 딸은 내가 당한 건 반드시 갚아줘.
Kembali ke Yein, Ocean terus menghubungi Yein untuk mengingatkan. Yein pun risih dengan itu. Yein melihat-lihat flash disk Lidukming yang dibawanya pulang. Dan dia melihat nama Kim Hae-in. Dia membukanya dan sangat terkejut. Itu adalah Park Woo Jin dan Kim Hae-in sedang bersama. Dan sepertinya mereka berselingkuh. Secara Park Woo Jin adalah tunangan Min Yul Hee. Dan Hae-in punya hubungan dengan Seo Do-eun. 도대체 넌 어떤 애인 거야? Esoknya di sekolah, Yein masih diteror oleh Xian. Dia membawanya ke toilet dan sekali lagi mengingatkan untuk segera melaporkannya. Tapi Yein meminta waktu. 나한테도 마음먹을 시간 좀. Lalu Kim Hae-in bertanya pada Ocean tentang flash disk yang bernamakan Kim Hae-in. Ocean pun tertawa, bahkan tahu kalau itu video Hae-in dan Park Woo Jin. 민율이긴 하지. 그러고 다니는 것도 모르고. Kalau begitu, Xian tetap mengancam jika Hae-in tidak menurutinya, dia akan menyebarkan video itu. Lee Soma yang sedari tadi di situ mendengarnya. Mereka pun akhirnya mengobrol bersama. Soma yang merasa kasihan pada Yein menyesal kenapa dia tidak membantunya lebih dahulu. Soma menyuruh Yein untuk melapor polisi, tapi kata Yein itu tidak mengubah apa-apa. Dan Soma yang merasa makin iba ingin mengabulkan permintaan Yein. 혼내주면 되지? Tiba saat pesta perayaan hari jadi Min Yul Hee dan Park Woo Jin. Yein pun diundang sebagai pacar Seo Do-eun. Mereka berpesta dengan gembira. Tapi di tengah keriuhan pesta, Yein dan Do-eun keluar untuk menghirup udara segar. Di tengah obrolan mereka, Yein bertanya, apakah Do-eun tahu kenapa Hae-in bisa seperti itu? Apa motif dan alasan pelakunya? Do-eun pun penasaran, tapi hanya tahu kalau Hae-in adalah gadis yang manis dan polos tanpa kesalahan. Hae-in sedikit mengingatkan, apakah Do-eun salah sebenarnya tentang Hae-in selama ini? Kembali ke pesta, Yein yang duduk di samping Jenna bertanya, apakah kalung yang dipakai Yul Hee mahal? Jenna pun menjawab kalau itu mahal, dan yang kaya pun belum tentu memilikinya, karena daftar tunggunya panjang. Tak lama kemudian, Do-eun dan Jenna sedikit berdebat. Mereka akhirnya saling emosi. Ternyata selama ini Do-eun menganggap Jenna sebagai pelaku yang mendorong Hae-in dari atap. Jenna pun tidak terima. Dia bahkan menganggap Do-eun bodoh dan naif karena menyukai gadis miskin seperti Hae-in. 설마 내가 걔 죽였다고 생각해? 항상 싫어했잖아! Akhirnya Jenna membeberkan bahwa Hae-in pernah memerasnya, bahkan Woo Jin juga. 나왔다는 얘기는 협박이 통했다는 거 아닌가? 뭐? 물론 그 재벌 회장이 니네 아빠라는 사실을 눈치챈 사람은 나밖에. 김혜린! 야, 너 이 영상 뭐야? 민율이가 이 사실을 알게 되면 너희 결혼은 어떡해? 어디야, 그냥 차다! Jenna juga bilang bahwa Hae-in selingkuh dengan Woo Jin. Semua orang mendengarnya. Do-eun langsung shock dan menghajar Woo Jin dan Yul Hee hanya bisa menangis. Saat berdua dengan Yul Hee, Jenna meminta maaf. Dia tidak suka karena Woo Jin telah menipunya. Tapi ternyata Yul Hee sudah tahu semuanya, tapi sengaja merahasiakannya. Sekarang Yul Hee sangat membenci Jenna karena merasa Jenna telah merusak rencananya. Saat akan pulang, Yein masuk ke mobil Jenna dan minta diberi tumpangan. Jenna diajak ke rumah Yein dan bilang bahwa ini pertama kalinya Yein mengajak seseorang ke rumah. 처음인데. Lalu Yein menunjukkan sebuah kalung pada Jenna. Jenna heran bagaimana Yein bisa mendapatkan kalung itu karena itu adalah kalung berlian. 이거 어디서 났어? Yein berpikir bahwa bukan Jenna lah pelaku yang mendorong Hae-in, karena itu adalah kalung yang dipegang Hae-in saat ia jatuh, dan pemilik kalung itulah sebagai pelakunya. Dan Yein yakin bahwa Jenna tahu pelakunya.
Adegan kembali saat kebersamaan Min Yulhee dan Park Woo Jin. Ternyata di saat itu Yulhee sudah tahu semuanya bahwa Woo Jin sudah berselingkuh dengan Hae In. 나 전화 한 통만 해볼게. Lalu malam kejadian itu, Yulhee ke atap untuk melabrak Hae In. Dia berkata bahwa Hae In telah merebut miliknya. Mereka pun saling berkelahi, sampai akhirnya Hae In pun terjatuh. Ternyata Yulhee lah pelakunya selama ini. Waktu yang diberikan oleh Xian hampir habis. Hye-in bergegas mencari taksi ke sekolah karena Oh Si-eun sedang ada di sekolah. Oh Si-eun menyusuri tangga sambil menelpon. Hye-in pun menawarkan kesepakatan baru, tapi Oh Si-eun menolaknya. Sampai di atap, sepertinya Oh Si-eun sedang temu janji dengan seseorang. 왔어? 근데 웬일이야? Sampai di sekolah, Hye-in mencoba mencari Si-eun. Tapi lagi-lagi dia melihat siswi yang jatuh dari atas. Dan kali ini itu adalah Oh Si-eun. 데자뷰인 줄 알았다. 이 학교는 저주받은 게 틀림없어. Dan drama pun berakhir.